Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi kelas 9, yaitu tentang transformasi geometri. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar rekan-rekan yang lain bisa ikut mempelajari materi transformasi geometri ataupun materi-materi yang lain yang sudah saya upload di channel YouTube saya. Kita masuk ke materi. Macam-macam transformasi. Yang pertama itu ada translasi atau pergeseran, yaitu pergeseran semua titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama. Nah, di sini titik B itu bergeser sebanyak N satuan sehingga menjadi B aksen. Komponen translasi itu sendiri yaitu A, B. Rumus translasi. Nah, di sini ada titik A yaitu X, Y, kita translasikan A, B menjadi A aksen. Jadi X ditambah A, Y tambah B. Untuk lebih memahami materi tentang translasi, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, titik A 7,6 ditranslasikan oleh min 2,4. Maka koordinat titik A aksen adalah, jadi titik A-nya itu 7,6 ditranslasikan min 2,4. Maka A aksennya itu 7 tambah min 2, min 6 ditambah 4. A aksennya 5, min 2. Contoh soal yang nomor 2. Titik A 3,5 digeser oleh 4, min 3. Bayangan A adalah, jadi titik awalnya itu di 3,5. Kita translasikan atau kita geser titiknya 4, min 3. Maka A aksennya, bayangan itu sama aja A aksen. 3 ditambah 4, 5 ditambah min 3. Maka A aksennya itu 7,2. Transformasi yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Sifat-sifat refleksi. Yang pertama, garis yang menghubungkan benda dengan bayangan akan tegak lurus dengan cermin. Jadi apabila benda dan bayangan kita hubungkan, anggap ini garisnya lurus ya, maka garis ini akan tegak lurus dengan cermin. Sifat yang kedua, jarak benda terhadap cermin akan sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Jadi, dari sini ke sini itu sama jaraknya antara dari sini ke sini. Yang terakhir, bayangan bersifat kongruen dengan benda aslinya. Artinya, bayangan dan benda itu sama persis. Macam-macam refleksi. Refleksi terhadap sumbu X. Jadi apabila titik awalnya itu X, Y, maka bayangannya itu X, min Y. Refleksi terhadap sumbu Y, maka bayangannya min X, Y. Terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan X, A aksennya Y, X. Jadi dipindah posisinya, Y-nya ada di depan. Garis Y sama dengan min X. Maka bayangannya min Y, min X. Refleksi terhadap X sama dengan H, maka bayangannya 2 dikali H. Jadi nanti X-nya ini berapa, kita kalikan, dikurang dengan X, Y.
Apabila Y sama dengan K, maka X-nya tetap, yang kita kalikan adalah yang di bagian, yang kita ubah adalah di bagian yang Y. Jadi 2 kali K dikurangin dengan Y. Refleksi terhadap titik 0,0. Maka bayangannya adalah kita negatifin X sama Y-nya. Contoh soal, kita masuk nomor 1. Hasil pencerminan titik A min 3,4 terhadap sumbu X adalah, titik A itu min 3,4. Apabila kita cerminkan terhadap sumbu X, kita lihat di sini kalau terhadap sumbu X maka Y-nya berubah menjadi negatif. Maka A aksennya min 3, min 4. Ini terhadap sumbu X. Coba kalau misalkan soalnya adalah terhadap sumbu Y. Titiknya masih sama. Apabila titik A min 3,4 kita cerminkan terhadap sumbu Y. Maka A aksennya ini terhadap sumbu Y. A aksennya itu di sini adalah yang negatif X-nya. Min 3 kali min dinegatifin, maka jadinya 3,4. Nomor 2. Hasil pencerminan titik 8,4 terhadap garis X sama dengan 3. Ini yang terhadap X sama dengan. Nah, hanya ini adalah 3, maka tinggal kita masukin aja ke rumus yang ini nih. A 8,4 terhadap X sama dengan 3. A aksennya berarti 2 kali H, hanya adalah 3, 2 kali 3 min X. X-nya adalah 8, Y-nya tetap 4. Maka A aksennya di sini 6 kurang 8, min 2,4. Nah, kalau misalkan terhadap garis Y sama dengan 3, berarti kita ikutin rumus yang ini. A-nya 8,4, ini terhadap Y sama dengan 3. X-nya tetap, A aksen, X-nya tetap yaitu 8, Y-nya 2 kali K, K-nya 3, 2 kali 3 dikurangin Y, Y-nya itu 4. Maka A aksennya itu 8,2. Next. Nomor 3. Titik min 4,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Tadi kalau Y sama dengan min X, maka posisinya dibalik dan kita negatifin. Misalkan ini adalah titik A, min 4,2, kita cerminkan Y sama dengan min X. Maka A aksennya adalah, nah ini tadi posisinya awalnya adalah sebagai X dan ini sebagai Y. Maka kita balik, min jadi min 2,4. Tadinya dia negatif berubah jadi positif, dan ini tadinya positif berubah jadi negatif. Kalau Y sama dengan X berarti posisinya tinggal dibalik aja, 2, min 4. Nomor 4, hasil pencerminan titik A min 3,4 terhadap titik 0,0. Titiknya min 3,4. Ditranslasikan oleh titik 0,0. Maka A aksennya adalah 3, min 4. Karena tadi min X, min Y. Maka kita negatifin yang ini. Kita kali min 1, ini kali min 1. Next. Dilatasi atau perkalian ukuran. Nah, di sini ada 2. Yang pertama apabila pusatnya di 0,0 dan yang kedua itu apabila pusatnya itu bukan di 0,0.
Misalkan kita anggap titiknya adalah A, B. Kalau 0,0 maka rumusnya bayangannya adalah kita kalikan aja X sama Y dengan skalanya. K itu adalah skala. Apabila pusatnya di A, B, maka rumusnya adalah K kali X min A. A tadi pusat yang titik X di pusat ditambah A, K kali Y min B plus B. Kita masuk aja ke contoh soal biar lebih paham. Mungkin kalau misalkan dilihat dari rumusnya aja kalian agak sedikit bingung, tapi kalau udah masuk ke contoh soal kalian akan lebih paham. Nomor 1. Koordinat bayangan titik C 9,6 didilatasi terhadap titik pusat O dengan faktor skala min 1/3 adalah. Oke, ini titik pusatnya adalah 0,0 ya. Kita masukkan ke rumusnya titik C 9,6. K-nya min 1/3. Maka A aksen kita kalikin aja. Min 1/3 dikali 9, min 1/3 dikali min 6. Maka A aksennya itu min 3,2. Selanjutnya apabila pusatnya di A, B. Nah, A, B-nya ini adalah min 2,3. Kita langsung masuk ke rumusnya. Titik Q itu 3, min 6. Dengan skalanya itu adalah 2. Maka Q aksennya K itu skala berarti 2 dikali X min A. X-nya itu 3. E-nya, ini harusnya ditulis di sini biar lebih gampang. Jadi titik pusatnya sebentar. Titik pusatnya itu M min 2,3. 2 kali X, X-nya 3, dikurang A, A-nya berarti ada min 2. Ditambah A, A-nya min 2, skala dikali Y, Y-nya itu min 6, dikurang B, B-nya itu adalah 3. Kalau ini nggak jelas, dilihat di sini yang ini titiknya ini nih. Ditambah B, B-nya adalah 3. Oke, berarti Q aksennya adalah ini 2 kali 3 tambah 2, berarti 5. 10 ditambah min 2, itu 8. 2 dikali, ini kurung ya. 2 dikali min 9 itu min 18 ditambah 3, berarti min 15. Maka Q aksennya adalah 8, min 15. Next. Masuk ke transformasi yang terakhir yaitu rotasi atau perputaran. Nah, apabila dirotasi sejauh 90 derajat, maka bayangannya tadinya titik awalnya adalah X, Y. Bayangannya adalah min Y, X. Begitu seterusnya. Atau kalian bisa juga pakai yang ini. Jadi nilai X bayangannya kalian bisa cari pakai rumus ini. X cos alpha, di mana alfanya itu sejauh berapa derajat rotasinya, dikurangin Y sin alpha. Dan Y aksennya X sin alpha plus Y cos alpha. Kita langsung masuk ke contoh soal aja, biar lebih paham.
Bayangan dari titik A, min 2,3 yang dirotasikan sebesar 90 derajat. Oke, titik awalnya yaitu min 2,3. Kita rotasikan sejauh 90 derajat. Kalau kita pakai cara yang ini, maka langsung saja A aksennya menjadi min y, x. Min y berarti min 3,2. Kita buktikan pakai cara yang ini ya. Coba kalau x aksen itu x cos alpha. X itu min 2, cos dari 90 kali cos 90 dikurang y-nya adalah 3 dikali sin 90. Nah, untuk pakai cara yang ini kalian harus paham atau harus sudah hafal nilai sin cos tan sudut istimewa. Nilai cos 90 itu adalah 0, maka min 2 kali 0 adalah 0. Terus min 3 sin 90, sin 90 itu adalah 1, maka 3 kali 1 adalah 3. Hasilnya di sini x aksennya adalah min 3. Nah, sudah sama ya min 3. Sekarang y aksen. X itu min 2 kali sin alfa. Sin alfa itu tadi 1 ditambah min 2 cos 90. Cos 90 itu tadi adalah 0, maka 0. Hasilnya adalah min 2. Sorry, ini karena min y, x, maka x-nya tetap ya. Nah, yang benar nilai A aksennya itu min 3, min 2. Gampang kan? Dari translasi, terus pencerminan, dilatasi, rotasi. Menurut kalian, mana yang paling susah? Komen ya di bawah ini. Thank you for watching. Bye-bye. See you.